hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Iblis menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Video ini khusus untuk kalian para penganut agama mayoritas, ya. Kalian berani gak mengatakan bahwa ini orang, ya, si Zuma, Ustadz Zuma, dia seorang tokoh agama? Kalian berani gak dia mengatakan sebagai seorang yang menistakan agama Kristen? Kalian berani gak mengatakan dia adalah seorang sesungguhnya yang memecah belah umat beragama? Dia sesungguhnya orang yang bersikap intoleran terhadap agama Kristen. Kalian berani gak mengatakan itu kepada dia dan menyuruh dia untuk stop, berhenti ngomongin soal agama orang lain dan ajaran orang lain, bahkan menghina Tuhan daripada agama orang lain? Berani gak kalian mengatakan itu kepada dia dan juga orang-orangnya, kawan-kawannya, oknum-oknum agama kalian yang menyerang, menghina Tuhan daripada agama Kristen? Berani nggak? Kalau nggak berani, jangan ngomongin agama orang lain. Jangan mengatakan orang lain sebagai penista agama kalian. Kalau kalian haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Begitu kira-kira saudara, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak terhadap apa yang kita dengar dari gurunda si Zuma tadi Bapak Ibu, yang katanya, ya, teman-teman muslim berkata dia adalah seorang pendakwah yang handal, dia seorang pembela kebenaran, dia seorang pembela agama Allah. Apakah dengan cara itu membela agama Allah? Mari saya mengutip kata-kata dia lagi, nanti kita semua akan merenungkan bagaimana kata-kata dia, ya. Hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Iblis menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Ini kata-kata yang begitu keji sekali Bapak Ibu. Satu penghinaan yang sangat luar biasa yang dia lontarkan terhadap iman kekristenan. Seandainya kita balik, kita mengatakan kebalikan daripada apa yang dia sampaikan, hal itu kita balik terhadap dia, terhadap iman agama kepercayaan dia, akan hadir orang berbondong-bondong mulai dari Monas keliling kota Jakarta. Orang akan teriak, tangkap, 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 holol darah, wajib dibunuh. Nah, ini saudaraku, makanya kita selalu mengatakan kalau imanmu tidak mau diganggu, jangan ganggu iman orang lain. Jangan selalu merasa iman kalian itu merasa diganggu, ya. Kalian merasa difitnah terus, padahal setiap saat di TikTok itu kalian mau fitnah. Ada banyak orang semacam si Zuma itu Bapak Ibu yang dikatakan ustadz dan gurunda oleh orang-orang banyak. Ada banyak sekali. Mulai dari pagi, siang, sore sampai malam, penghinaan mereka terhadap Alkitab itu begitu luar biasa. Dan yang sangat lucunya adalah tidak ada dari pihak Majelis Ulama Indonesia mengatur orang-orang seperti ini. Dalam artian mengatur Bapak Ibu, memberikan sedikit pencerahan supaya bisa dia jaga sedikit mulutnya di dalam dia bermedsos, khususnya di dalam membahas keyakinan orang lain. Silahkan bahas, silahkan Anda berdebat, berdiskusi, tapi utamakan sopan santun, adab, akhlak, budi pekerti Anda. Ketika Anda menghina orang lain yang katanya agama adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin, tetapi tutur kata Anda itu tidak menunjukkan sedikit pun rahmatan lil alamin. Kata-kata Anda itu sangat berbisa sekali, ya, sangat memecah belah. Ya, seperti yang saya katakan Bapak Ibu, para majelis ulama Indonesia, para kiai, para ustadz ustazah, para pemuka agama muslim tidak menegur, seperti ada pembiaran di sini. Nah, kalau kita mengatakan hal yang sama terhadap agama mereka Bapak Ibu, itu kita di demo berjilid-jilid mulai dari Monas akan keliling kota Jakarta seperti saya bilang tadi. Mereka akan mendesak pihak yang berwajib, meminta kepada organisasi tertentu supaya hal ini dibawa ke ranah hukum dan kita ditangkoi. Dan tidak lama saudara ditangkoi. Lihat saja bagaimana saudara kita Elia. Ketika Elia mengatakan bahwa antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu tidak sama, banyak orang tidak terima. Ya, banyak sekali orang tidak terima. Ketika Elia meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak mengambil ayat Alkitab
membela tafsir, ditaruh di tafsir mereka, banyak orang tidak terima, banyak orang tidak senang. Padahal ini adalah masukan yang bagus, dan Elia pun berbicara dengan sopan, dengan santun dan penuh kasih. Banyak orang tidak terima, dan semua orang hari-hari ini kita melihat memusuhi Elia, dan mereka berdiri di medsos. Yang dulunya mereka tidak berdiri di medsos, dan sekarang merasa gerah terhadap apa yang disampaikan oleh Elia. Seperti ada salah satu YouTuber, bahkan ada 2 YouTuber juga Bapak Ibu, yang hari-hari ini masih koar-koar ya terhadap apa yang disampaikan oleh Elia. Nah, apakah orang yang koar-koar ini mendengar, melihat, menyaksikan apa yang disampaikan oleh yang namanya Gurunda tadi? Kata-katanya itu begitu pedas, luar biasa saudara ya. Dikatakan hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Iblis menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Ini luar biasa penghujatannya. Dan kita akan melihat saudaraku, kita akan melihat apakah orang ini akan menyusul Agustan. Agustan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ketika dia menantang Tuhan Yesus, dia menghina Alkitab. Apa yang terjadi? Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, pembalasan adalah hakku, aku yang akan menghakimi mereka, dan berikan penghakiman itu kepadaku, berikan murka itu kepadaku, kata Tuhan. Tidak lama setelah Agustan menghina Alkitab, dia kentutin Alkitab dan dia nantang Tuhan Yesus. Detik itu juga, saat itu juga Bapak Ibu, di saat dia selesai bikin video, dia ke kamar mandi, dia jatuh di kamar mandi. Tidak lama kemudian dia stroke. Lama dia mengalami sakit, tidak sembuh-sembuh, sampai akhirnya dia meninggal dunia, mati. Firman Tuhan katakan orang yang mati di dalam Tuhan itu bersyukur, karena bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, Bang Effendi, kalau begitu bagaimana orang yang mati tidak di dalam Tuhan? Nah, Bapak Ibu sudah tahu konsekuensi apa yang akan dialami oleh orang apabila orang itu mati tidak di dalam Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sehingga kita terikat sekali dengan hal ini. Seandainya firman Tuhan tidak mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Bukan tidak mau kita melakukan hal-hal anarkis sebagaimana mereka lakukan. Bukan tidak mau kita melakukan membela agama, membela ini, membela itu. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa mereka bisa? Dikarenakan ada ajaran saudaraku. Maka kita sering mendengar daripada pihak ustaz-ustaz tertentu yang selalu mengajarkan bagaimana kita membela agama, membela iman, membela Nabi Rasulullah, membela Allah. Nah, di dalam Alkitab kita tidak diajarkan hal seperti itu. Di dalam Alkitab kita justru ketika ada orang yang menghina, mencaci maki, mengolok-olok, kasihi, doakan, berkati. Nah, sehingga kita sudah terikat dengan ini. Seandainya firman Tuhan ini tidak ada saudara, sudah pasti kita akan melihat setiap saat, setiap hari pertumpahan darah. Itu sudah pasti saudaraku. Akan terjadi pertikaian setiap hari ketika bersinggungan dengan agama. Tetapi kita melihat ketika ada agama lain yang dihina sama orang-orang tertentu di bangsa dan negara kita, sama agama tertentu di bangsa dan negara kita, tidak riuh saudara. Tetapi begitu agama satu itu kena sentil sedikit, itu satu desa riuh, satu negara riuh, dan mereka mendesak pemerintah, mendesak pihak-pihak terkait, mendesak hukum untuk menangkoi. Ini terjadi di bangsa dan negara kita saudaraku. Sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa. Maka saya sangat bersyukur sekali ketika saya percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mereka hina, yang dikatakan sehakikat dengan iblis oleh si Zuma. Dia mengubah hidup saya saudaraku. Dia mengubah perilaku saya. Dia mengubah hati saya yang dulunya keras seperti batu. Pikiran saya yang dulunya entah kemana-mana. Perilaku saya dulunya tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan hakikat, tidak sesuai dengan agama. Ketika saya bertemu, percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dia ubahkan saya. Ya, dia ubahkan saya saudaraku. Nah, Bapak Ibu ini si Tuhan pernah pencinta, ialah lagi sekali lagi, kalau kita tidak mau dicubit, kita jangan mencubit orang lain. Nah, jangan terus-terusan di medsos mentang-mentang kita ini adalah mayoritas, dengan seenak udelnya kita menghina agama lain. Itu tidak boleh. Dengan seenak pikiran kita
kita menghina kepercayaan orang lain, itu sangat tidak dibenarkan, saya rasa. Ya, tidak ada, saya rasa tidak ada agama yang membenarkan hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak tahu agama yang dianut oleh si Zuma apakah membenarkan, karena tidak ada orang yang melarang dia, tidak ada orang yang menegur dia, saudaraku. Seperti saya bilang tadi, alim ulama tidak menegur dia, kiai tidak menegur dia, ustadz tidak menegur dia. Bahkan banyak sekali orang yang mendukung, yang mengatakan bahwa dia ini lagi berdakwah loh, dia ini lagi membentengi akidah. Saya tidak habis pikir kok membentengi akidah semacam itu, membela agama sampai menghina kepercayaan orang lain. Ini saya tidak habis pikir, benar-benar tidak habis pikir. Tapi kita serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, dan Tuhan yang akan, murka Tuhan pasti akan turun kepada orang-orang tertentu, saudaraku. Ya, pasti itu. Kita sudah banyak melihat Ahmad Dedet, bagaimana dialami. Ada seorang ustazah juga, apa yang dialami. Ada banyak lain lagi. Beberapa waktu yang lalu, yang jelas-jelas di depan mata itu benar-benar jelas, saudaraku ya. Jelas sekali. Agustan itu begitu nyata dia. Di saat setelah dia menghina, mengejek, langsung. Dan kita akan melihat dalam waktu dekat ini, akan banyak orang yang mengalami seperti itu. Kalau mereka tidak bertobat, ya, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mengalami hal semacam itu. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita serahkan murka itu kepada Tuhan. Kita harus benar-benar tanamkan di dalam hati kita, sebagaimana firman yang sudah saya sampaikan. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu, doakan mereka yang menghina kamu, doakan mereka yang membenci kamu, bahkan doakan mereka yang mengolok-olok iman, kepercayaan kamu dan Tuhan kamu. Berbeda dengan iman si Zuma. Ketika kita mengatakan hal yang sama terhadap imannya dia, Bapak Ibu, akan banyak orang yang rela mati demi agama, rela mati demi iman, rela mati demi Tuhannya, rela mati demi Rasulnya, rela mati demi nabinya. Nah, akhirnya kita melihat sering terjadi pertumpahan darah, bla 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 bla. Seperti hari-hari ini yang kita dengar di daerah luar negeri, terjadi di sebuah gereja, saudara, yang melakukan itu. Agamanya apa kita tahu semuanya, dan orang mana yang melakukan, dapat kita informasi. Orang yang melakukan itu adalah orang kita. Apakah benar orang yang sebangsa dengan kita, benar atau tidak, kita tidak tahu. Kita dapatkan informasi seperti itu, Bapak Ibu ya. Maka kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya di bangsa dan negara kita terjadi hujan pertobatan, saudaraku. Semakin mereka menghina, mengolok-olok, mencaci maki, semakin orang mendengar firman Tuhan. Nah, jadi kepada mereka yang berdiri hari-hari ini, yang gerah terhadap Bro Elia, bagaimana dengan video di awal tadi, cuplikan video di awal tadi, kenapa mereka tidak bersuara? Ya, kenapa? Nah, itu dia, saudaraku. Di dalam Injil Matius dikatakan, Injil Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Orang yang mengadakannya itu celaka. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Maka dari itu, saudaraku, kita serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi siapapun. Maka ketika kita bisa menahan diri, tidak ada terjadi pertumpahan darah. Ketika mereka melakukan hal itu, biarkan saja, Bapak Ibu. Sudah banyak kejadian. Ada seorang ibu-ibu di daerah Sumatera meminta dengan penuh belas kasihan, datang ke sebuah surau atau masjid atau manasah, meminta supaya volume mix toa, minta tolong dikecilin sedikit. Apa yang terjadi? Penistaan agama dan masuk penjara, Bapak Ibu. Di Lampung beberapa waktu yang lalu, ya, datang seorang laki-laki yang sudah tua juga, sudah lumayan tua, membubarkan ibadah. Cukup minta maaf, selesai. Tapi kita memaafkan, kita mengampuni, saudaraku. Nah, karena kita sudah terikat dengan hukum kasih ini. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab kita itu banyak, kalau kita peras itu hukum kasih yang keluar. Bapak Ibu bisa cari di kitab teman-teman itu ya. Cari perintah mengasihi, ada tidak? Kalau janji kasih itu ada, sifat-sifat Tuhan itu kasih ada, tetapi untuk mencari perintah kasih ada tidak?
Tetapi kalau Bapak Ibu mencari perintah memerangi, itu akan banyak saudara dapatkan. Kalau perintah kasih, silahkan saudara cari sendiri. Apakah ada perintah kasih? Dan apakah benar perintah memerangi itu banyak? Silahkan saudara cari sendiri. Tapi kalau saudara cari dalam Alkitab, akan banyak keluar ayatnya dengan begitu banyak. Nah, itu dia saudaraku ya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Ya, biar Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa lari daripada kehendak Tuhan. Tidak ada. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dan di dalam Yudas 1 ayat 18 juga dikatakan hal yang sama. Mereka sudah mengatakan kepada kalian, menjelang akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang melawan Elohim dan hidup menurut hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar. Jangan sampai kita terpengaruh dengan para guru palsu yang selama ini, yang hari-hari ini selalu tampil di media sosial, khususnya di TikTok. Jangan sampai terpengaruh ya saudara ya. Jangan sampai terpengaruh dengan pengajar palsu, cikgu-cikgu palsu, dan para nabi palsu yang selalu hadir di media sosial. Mereka membaca firman Tuhan ayat demi ayat, lalu mereka tafsirkan. Jangan sampai terpengaruh. Kalau ada yang terpengaruh, bagaimana Bang Effendi? Ya, itu sudah resiko orang tersebut ya Bapak Ibu. Ada yang terpengaruh, maka sesuai dengan di dalam Alkitab yang sudah tertulis begitu nyata, mereka membiarkan dirinya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Itu sudah tercatat semua di dalam Alkitab. Maka ketika saya merenungkan satu persatu apa yang tertulis dalam Alkitab, saya melihat di sekitar saya, melihat di medsos, semua tergenapi Bapak Ibu. Semua yang tergenapi. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Ini kita lihat di depan mata kita. Di akhir zaman akan banyak para penyesat. Ini sudah tergenapi juga. Akan banyak orang-orang murtad. Ini tergenapi. Akan banyak orang dari Kedar Nebayot datang untuk sujud, menyembah, percaya kepada Tuhan yang kita imani, yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yesus Hamasa. Ini sudah mulai berdatangan, berbondong-bondong dari seluruh dunia, dari seluruh desa, daerah, pelosok, dari seluruh kota, kampung, dari gunung-gunung. Mereka mulai berdatangan untuk beriman kepada Yesus. Yang dulunya mereka benci, yang dulunya mereka tidak senang, yang dulunya mereka tolak. Hari-hari ini mereka mulai sadar Bapak Ibu ya. Mulai sadar, mereka mulai menimbang-nimbang ajaran mana yang benar, yang sesuai, ajaran mana yang tidak. Mana yang dikatakan dengan kitab suci, mana yang tidak. Ya, kita sudah ketahui di dalam kitab suci itu tidak ada satupun perintah untuk melakukan hal-hal yang konyol. Ya, di dalam kitab suci itu selalu ada perintah kasih. Itu selalu ada. Tidak ada perintah ini kamu lakukan, itu kamu lakukan, ini kamu lakukan, itu kamu lakukan. Kita bersyukur di kitab suci kita tidak ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.